Si Julas ngangkut-ngangkut beras 10 kilo. Aduh. Sepelan air mata. Nggak usah sosokan jual kesedihan di situ, Pak. Anda itu layaknya sebagai binatang yang berbentuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua ya, kita turut berduka ya dengan keadaan teman-teman kita ya, saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena banjir yang sangat dahsyat, sehingga banyak sekali kerusakan di sana, rumah-rumah pada tenggelam, bahkan banyak korban jiwa juga. Dan kabarnya statusnya belum ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga bantuan juga harus lapor ini itu segala macam. Teman-teman semua, di sini juga kita ya sebagai rakyat yang melihat media sosial gitu ya, bahkan netizen gitu menyalahkan siapa? Julhas. Karena apa? Ketika itu muncul lagi video lama beliau yang dimana ada media dari luar negeri yang melihat hutan-hutan kita itu benar-benar dihancurkan gitu ya, pohon-pohon ditebangi dan lain sebagainya. Dan ketika ditanyakan oleh Julhas, Pak Julhas ya, justru malah tertawa. Bahkan yang bertanya itu sampai mengatakan, ini bukan lelucon gitu loh. Ini bukan hal yang lucu, kenapa kok Anda tertawa gitu. Ya, tidak sedikit ya rakyat netizen yang mengatakan Julhas harus bertanggung jawab gitu. Tapi apa yang terjadi teman-teman semua? Ya memang beliau datang turun untuk membantu rakyatnya gitu. Tapi entah kenapa, karena memang rakyat ini sudah apa ya, hilang kepercayaan atau bagaimana. Kalau kita melihat ini malah justru inilah sebagai apa ya, cara untuk pencitraan gitu loh. Jadi walaupun di situ beliau nangis gitu ya, mengangkat beras segala, ngepel dan lain sebagainya. Entah kenapa pikiran kita itu malah justru melihat beliau itu, melihat dia itu kayak seolah-olah pencitraan saja gitu. Entah kenapa lah ya teman-teman semua. Karena apa ya, beliau ini bisa membuat sesuatu hal yang lebih besar gitu loh. Bukan malah terjun langsung dan membantu secara langsung dengan ikut membersihkan, ngangkat beras dan lain sebagainya. Mana kebijakan beliau nih tunggu-tunggu oleh rakyat itu. Bagaimana bisa apa ya, ya mencegah ini semua lah. Ini semua kan karena perbuatan manusia juga gitu ya, dengan penebangan hutan yang sangat luar biasa. Dan tentunya sekarang Menteri Kehutanan ya harus bertanggung jawab juga nih, seperti Raja Juli juga gitu ya, bukan malah buat acara yang lain gitu. Oke teman-teman semua, kita lihat ke videonya. Sepelan air mata. Nggak usah sosokan jual kesedihan di situ, Pak. Anda itu layaknya sebagai binatang yang berbentuk manusia. Punca utamanya itu Anda waktu Anda menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Habis kau babat hutan Sumatera, dan sekarang di saat dilanda musibah begini Anda hadir di tengah-tengah masyarakat seakan-akan Anda sangat peduli terhadap masyarakat. Padahal mereka tidak tahu punca utamanya itu Anda. Semua netizen Indonesia ini tahu. Bahkan saya sendiri datang ke sini kan gara-gara video 13 tahun yang lalu. Si Julas ngangkut-ngangkut beras 10 kilo. Aduh. Penyakitnya Jokowi nular semua. Nular sama menteri-menteri bawahnya Jokowi semua. Kemarin Bahlil juga gitu, minum duduk. Sekarang Julas angkut-angkut ya, angkut-angkut beras semua, gila. Buset, pegang sekom bersih lumpur. Dengarkan ini wahai rakyat jelata. Kata Kemenhub, kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera Utara bukan hasil dari pembalakan liar. Ngerti? Jadi mungkin itu 100% hasil alam. Tumbang oleh alam, dikuliti rapih oleh alam, dan patah secara presisi oleh alam. Tidak ada campur tangan manusia, apalagi pejabat Konoha. Bukan begitu Pak Menteri? Bismillah, semoga transferan masuk hari ini. Negara macam apa ini? Nunggu bencana buat tata kelola. Terus selama ini lu kerjanya apa? Banjir Sumatera jadi momentum buat perbaikan tata kelola hutan. Momentum dia bilang. Lu pikir ini pentahunan? Promo banjir besar? Kenapa sih hobi banget ditegur oleh alam? Mau sekalian saya tegur lewat tamparan, biar sadar dari awal. Gua tadinya nggak mau bahas nih bencana alam,
Tapi menurut gua udah keterlaluan. Masih aja ada opini-opini ngehe dari pemerintah di situasi kayak gini. Ada yang bilang pohonnya tumbang sendiri, ada yang bilang cuma mencekam di medsos, ada juga yang ngadain funwalk. Ampun deh, gak habis pikir gua. Bisa gak ya tololnya itu disimpan dulu? Lo lihat tuh, di Sibolga rakyat udah sampai terpaksa ngejarah. Jangan pas pilpres aja lu bansos kilat bener. Bangsat lu semua. Presiden Sri Lanka umumkan status darurat akibat banjir. Hampir 200 orang tewas. Perdana Menteri Thailand minta maaf ke warganya karena gagal menangani banjir. 170 orang dilaporkan meninggal dunia. Saat ini korban jiwa di Sumatera sudah menyentuh angka 593 orang. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh pejabat kita. Kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu semua. Dadakan semua. Tidak ada presiden seperti beliau. Menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Bisa ya, sampai sekarang sempat-sempatnya berkampanye. Kehabisan kata-kata. Kalau di Jakarta ada banjir setelapak kaki, itu beritanya udah nyampe LA. Itu beritanya udah nyampe Las Vegas. Giliran di Sumatera, di Aceh nih. Di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Itu mana beritanya? Nyata ketimpangan berita di Indonesia itu benar-benar nyata adanya. Strata sosial di dalam dunia berita itu juga ada. Berita tentang Mbak Tuku, berita tentang Ina Rusli. Mari kita stop dulu ya teman. Ada yang lebih penting lagi, berita tentang longsor dan banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Saat ini lagi terkepung, terisolasi karena banjir, listrik mati, jembatan terputus, koneksi internet terputus, jalan gak bisa diakses, bahkan gue buat nelpon yang nomor aja tuh gak bisa. Negara-negara berkembang yang punya sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir ada nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun. Kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Jongos gue pengen tanya sama lu nih ya, nilai tambah mana yang bermanfaat untuk negara? Buktinya tiap tahun negara masih ngutang, terus rakyat mana yang sejahtera? Buktinya masih banyak rakyat kelaparan. Terus apa yang udah lo bangun selain bangun IKN yang belum ada manfaatnya hingga sekarang? Yang ada hutan digundulin. Ngomong lo sama pantat Salim Doer, PA. Buat lu nih yang bilang lu nyalain pemerintah mulu bang, kerjaan lu cuma nyalain pemerintah bang, padahal ini bencana alam. Nih lu lihat nih, bisa baca orang lu, kotok mata lu kali kalau orang bisa baca. Tuh lo lihat, Gubernur Sultra babat 3 hektar hutan mangrove di Kendari untuk bangun rumah pribadi. Masih mau belain pemerintah lo. Lo bayangin 3 hektar tuh dibabat buat kepentingan pribadi. Ngomong apa lo sekarang lo? Gue nyalain pemerintah emang karena pemerintahnya juga yang pada daglok. 3 hektar dibabat tuh. No, yang harusnya tanggung jawab no si Julhas juga no. Sama si Raja Juli karena dia menteri kehutanannya. Kasihan no saudara-saudara gue yang terdampak banjir, yang rumahnya pada nganyut, pada ini. Bagaimana nasib kedepannya dia? Makanya kalau punya HP dipakai buat yang benar, jangan dipakai buat nonton bokep. Gregetan banget gue. Emang salahnya pemerintah masih dibelain baik. Mandet banget lo. Presiden udah bukan, menteri juga bukan, DPR ya juga bukan. Tiba-tiba videonya muncul sedang meninjau lokasi bencana alam di Sumatera Barat. Bahkan presiden yang sekarang kalah star dengan Wawa ini. Ngeri kali Wawa ini kan. Nah, udah begitu datangnya dia ke sana ninjau masyarakat yang terdampak bencana, atau mungkin ngitung gelondongan yang hanyut. Ya, itu aja, ada 2 kemungkinan. Akhir-akhir ini FYP kalian isinya banjir dan bencana alam bukan? Di samping itu pemerintah kita dengan gampangnya bilang ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Ini adalah sebuah trik manipulasi yang terus disuarakan agar
kalian berpikir kalau semua ini memang benar-benar terjadi karena curah hujan yang tinggi. Walaupun secara terang-terangan kalian melihat sendiri banyak gelondongan kayu yang terhampar di sungai-sungai. Hutan-hutan ditebangi, bumi dilubangi untuk penambangan ilegal ataupun legal. Bahkan gak cuma sampai itu, binatang-binatang buas pun keluar dari hutan dan masuk ke perkampungan. Karena apa? Karena habitat asli mereka lama-kelamaan dibinasakan. Tidak ada yang lebih biadab daripada mereka. Ketika kerusakan itu terjadi dan datang, mereka bondong-bondong turun ke masyarakat memberikan bantuan dan berpura-pura tidak tahu tentang apa yang telah terjadi. Padahal di lain sisi semua itu bukan simsalabim jadi. Semua itu terjadi karena keserakahan mereka. Dan kita masyarakat hanyalah korban. Korban dari tangan-tangan kotor para penjabat kita sendiri. Camkan itu dongo. Teman-teman, 441 orang sudah tewas, 406 menghilang, dan status bencana nasional masih belum ditetapkan. Yang lebih gilanya, malah yang dikerahkan adalah buzzer-buzzer. Buzzer-buzzer mengatakan bahwa status bencana nasional harus berdasarkan ketidakmampuan suatu kepala daerah, dan itu salah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketetapan bencana nasional, di pasal 51 ayat ke-1 dan ke-2 sudah dijelaskan dengan jelas bahwa ini itu tergantung oleh skala bencana. Dan skala bencana yang terjadi di Sumatera sudah melewati ambang batas aman karena sudah ada ratusan orang tewas, ratusan orang menghilang, ribuan orang terluka, jutaan terdampak, jalan-jalan putus, pasokan makanan juga menipis, orang-orang kelaparan, kedinginan, dan sakit. Kenapa status bencana nasional itu begitu penting? Karena ketika ada status bencana nasional, maka APBN bisa langsung dikucurkan. Dengan dikucurkannya APBN, maka korban-korban yang berjatuhan akan lebih sedikit. Ini bukan tentang ras, ini bukan tentang agama, ini adalah masalah kemanusiaan. Ayo kita lawan narasi ini, kita desak pemerintah untuk menjadikan status bencana ini menjadi status bencana nasional. Bersama Posipit kita lawan, kita dobrak pikiran Indonesia yang sempit. Aku mengajak orang-orang tolol kemarin ya, yang mulutnya asal ceplos. Ini mulutnya harusnya disemen nih. Coba lihat ini. Lihat kayak tadi Tapanuli ini. Lihat, ini apa kalau nggak kayu, ha? Ini apa ini? Jelas-jelas itu adalah kayu yang kalian tebang. Lihat, bukit semua udah rata jadi perkebunan sawit. Buta mata lo, ha? Lihat nih, semua lereng-lereng gunung itu udah ditebangin. Udah dijadiin perkebunan sawit, guys. Lihat nih. Bukan kayu sudah jelas. Dari atas aja jelas, dari satelit. Lihat, bayangin aja di lereng gunung, pohonnya ditebang, ditanamin sawit. Ini malah ada yang gundul, ada yang dibakar, coba lihat. Jelas banget. Lo ngomong kalau pohon ini tumbang sendiri. Gila aja, Pak. Pohon sebanyak itu bisa tumbang sendiri. Lihat nih. Itu kayu semua. Itu ditebang, dibakar. Kan di tepi sungai. Oke, kita nggak buta. Kita masih bisa cari ini di Batang Toru ya. Di Batang Toru kalian bisa lihat nih. Udah jadi pertambangan semua, guys. Ini ngeri banget sih ini. Gila. Manusia-manusia, serahkan manusia bajingan semuanya. Hutan kita udah hilang. Udah rata. Tuh, gundul semua, udah ditebang, udah ditanamin sawit, jadi perkebunan sawit semua Sumatera. Yang katanya adalah paru-paru dunia, hutan, hujan tropis kita udah nggak ada. Karena manusia dakjal, gila ya. Kayu-kayu gelondongan ini yang dibawa oleh arus banjir, itu dari Tapanuli, guys. Nah ini di Tapanuli nih, kalian lihat sendiri. Semua pohon di hutan ditebang. Ini di tepi lereng ya, tuh ya. Itu kayu semua, guys. Kan bisa lihat kan dengan jelas kan, itu apa coba kalau nggak kayu, ha? Apa? Lu jangan pura-pura goblok deh lu deh. Pokoknya kita nggak mau tahu gimana caranya lo ini ya, lo yang goblok ini, kembalikan hutan kami ke sedia kala. Kalian bilang pertambangan dan sawit untuk kemajuan ekonomi masyarakat, tapi mana buktinya? Masyarakat masih saja susah, cari makan susah, masih ada masyarakat miskin. Duitnya, larinya kemana? Gimana Bapak masih nyenyak tidur di kasur empuk, ha? Tidur di kamar ber-AC, makan makanan enak dengan duit haram.